Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Fasta Puspita selaku dosen pengampu dan teman-teman yang saya banggakan. Baiklah, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Hamalia Putri, Nadia Wahdini, Putri Ayu Mahrani Bakar, Rois Amrullah, dan Siti Nurani, yaitu saya sendiri. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul memahami dan menerapkan konsep mutu alat evaluasi hasil belajar. Baiklah, pembahasan pertama yaitu teknik analisis validitas. Pengertian istilah validitas dan valid. Validitas merupakan sebuah kata benda, sedangkan valid merupakan kata sifat. Dalam pembicaraan evaluasi, pada umumnya orang mengenal istilah valid untuk alat evaluasi atau instrumen evaluasi. Teknik penguji validitas tes hasil belajar. Teknik ini terdiri atas dua, yaitu penguji secara rasional dan penguji secara empirik. Validitas rasional diperoleh atas dasar pemikiran yang kritis dan berpikir secara logis. Validitas rasional adalah validitas yang dengan berpikir secara logis. Dengan demikian, suatu tes hasil belajar dapat dikatakan telah memiliki validitas rasional apabila setelah dilakukan penganalisisan secara rasional ternyata bahwa tes hasil belajar memang dengan tepat telah dapat mengukur apa yang harus diukur. Sedangkan validitas secara empiris, yang artinya pengalaman. Sebuah instrumen dapat dikatakan memiliki validitas empiris apabila sudah diuji dari pengalaman. Validitas secara empiris dapat ditelusuri dari dua segi, yaitu dari segi daya ketepatan ramalan dan daya ketepatan bandingan. Pembahasan selanjutnya yaitu teknik analisis reabilitas. Kata reabilitas dalam bahasa Indonesia diambil dari kata reliability. Dalam bahasa Inggris berasal dari kata reliable yang artinya dapat dipercaya. Seperti halnya istilah validitas dan valid, kekacauan penggunaan reabilitas sering muncul dan dikacaukan dengan istilah reliable. Reabilitas merupakan kata benda, sedangkan reliable merupakan kata sifat atau keadaan. Yang selanjutnya yaitu teknis analisis tingkat kesukaran. Tingkat kesukaran didefinisikan sebagai proporsi peserta yang menjawab butir itu dengan benar. Apabila butir dijawab dengan benar oleh semua peserta tes, berarti butir tes tersebut sangat mudah. Sebaliknya, apabila tidak ada peserta tes yang menjawab benar, berarti butir tes tersebut sangatlah sukar. Ada juga teknik analisis daya pembeda. Untuk mengetahui intensitas sebuah soal dalam hal kesukaran dibutuhkan sebuah daya pembeda, yaitu kemampuan antara butir soal dapat membedakan antara peserta didik yang menguasai materi yang diujikan dengan peserta didik yang belum menguasai materi yang diujikan. Yang kelima yaitu teknik analisis option atau untuk soal pilihan ganda. Terdapat beberapa jenis tes guna mendapatkan hasil yang dapat digunakan untuk mengukur kemampuan siswa. Salah satu tes tersebut adalah tes pilihan ganda. Tes pilihan ganda banyak dilakukan sebagai sarana pengukur objektif. Tes pilihan ganda banyak dilakukan sebagai sarana pengukur objektif. Tes ini disajikan dengan jawaban-jawaban singkat sebagai kemungkinan jawaban dan terdapat satu jawaban tepat. Selanjutnya menyusun laporan hasil evaluasi belajar. Menyusun laporan evaluasi adalah kegiatan akhir dari evaluasi program. Laporan hasil evaluasi disusun dalam bentuk tulisan dan dapat dipublikasikan. Secara garis besar, laporan evaluasi program terdiri dari 4 pokok hal, yaitu permasalahan, metodologi evaluasi, hasil evaluasi,
dan kesimpulan hasil evaluasi. Di tahap selanjutnya yaitu pengisian rapor. Rapor merupakan dokumen yang menjadi penghubung baik antara sekolah dan orang tua peserta didik, maupun dengan pihak-pihak lain yang ingin mengetahui tentang hasil belajar anak dalam waktu tertentu. Buku rapor adalah suatu pengukuran kinerja siswa. Biasanya laporan ini diberikan sekolah kepada siswa atau orang tua 2 kali hingga 4 kali dalam setahun. Buku rapor biasanya menggunakan skala pemeringkatan untuk menentukan hasil kerja murid di sekolah. Sistem skala ini dapat berupa huruf, misalnya A, B, C, dan D. Dengan A adalah kinerja tertinggi dan F berarti gagal. Nilai A sendiri yaitu dari 90 sampai 100, B 80 sampai 89, C 70 sampai 79, D 60 sampai 69, E 50 sampai 59, dan F 0 sampai 49. Selanjutnya, pelaporan tingkat ketuntasan belajar. Pertama, pelaksanaan dan pelaporan penilaian oleh pendidik. Penilaian hasil belajar oleh pendidik yang dilakukan secara berkesinambungan bertujuan untuk memantau proses dan kemajuan belajar peserta didik serta untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Yang kedua, pelaksanaan dan pelaporan penilaian oleh satuan pendidikan. Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan dilakukan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan peserta didik yang meliputi kegiatan sebagai berikut. Salah satunya, menentukan kriteria minimal pencapaian tingkatan kompetensi dengan mengacu pada indikator kompetensi dasar tiap mata pelajaran. Yang ketiga, pelaksanaan dan pelaporan penilaian oleh pemerintah. Penilaian hasil belajar oleh pemerintah dilakukan melalui uji nasional dan ujian mutu tingkat kompetisi dengan memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, ujian nasional atau UN, hasil UN, dan dalam rangka standarisasi UN diperlukan acuan anemari, sifat nasional yang dikembangkan oleh pemerintah. Sedangkan soalnya disusun oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan komposisi tertentu yang ditentukan oleh pemerintah. Baiklah, hanya segitu yang bisa saya sampaikan. Selebihnya ada di makalah. Jika teman-teman ingin bertanya, dipersilakan bertanya. Kami membuka beberapa pertanyaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.